Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silatul Kiroma. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 2C. Saya akan membuat video mengenai ulasan artikel yang berjudul Manajemen Madrasah Diniyah TPQ Miftahul Huda Krakal Aliyah yang ditulis oleh Bahrul Alim Murtobo dan Siva Maulana. Guna memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam yang diampuh oleh Bapak Agus Salim Hamidi MPDI. Manajemen dalam bahasa Inggris artinya to manage, yaitu mengatur dan mengelola. Dalam arti khusus bermakna memimpin dan kepemimpinan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lembaga atau organisasi, yaitu memimpin dan menjalankan kepemimpinan dalam organisasi. Orang yang memimpin organisasi disebut manajer. Konsep tentang pengelolaan berkaitan dengan organisasi atau lembaga yang di dalamnya memuat komponen-komponen organisasi secara sistemik. Seluruh aktivitas manajerial selalu berkaitan dengan makna dan fungsi manajemen dalam organisasi. Karena dalam proses manajerial selalu terdapat organisasi atau lembaga yang memerlukan pengelolaan. Desain dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang sekarang berdasarkan data-data. Jadi, ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi, seperti contoh perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara utuh dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks, khususnya yang alamiah, dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Oleh karena itu, proses belajar dan mengajar Taman Pendidikan Al-Quran harus mampu mencerminkan, menciptakan iklim yang indah, nyaman, dan menyenangkan. Menurut As'ad Human, Taman Pendidikan Al-Quran adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Al-Quran untuk anak usia sekolah dasar. Taman Pendidikan Al-Quran adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal, jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan madrasah ibtidaiyah atau SD atau MI, atau bahkan yang lebih tinggi. Taman Pendidikan Al-Quran setara dengan Raudatul Atfal dan taman kanak-kanak, di mana kurikulumnya ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Quran, serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Al-Quran terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, Ta'limul Quran lil Aulad, dan bentuk lainnya yang sejenis. Pendidikan Al-Quran dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. Penyelenggaraan pendidikan Al-Quran dipusatkan di masjid, musola, atau tempat lain yang memenuhi syarat ketentuan. Kurikulum pendidikan Al-Quran adalah membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. Dalam prosesnya, tentu setiap lembaga pendidikan Islam membutuhkan adanya pengelolaan baik dari segi keadministrasian,
kurikulum maupun pendidik. Dengan begitu, suatu lembaga dapat mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam segi sarana dan prasarana, TPQ Miftahul Huda sebenarnya sudah memiliki gedung tempat berlangsungnya pengajaran Iqra, tajwid, dan Al-Quran bagi para santrinya. Fasilitas yang masih belum begitu terkelola dan terawat dengan baik sehingga masih banyak alat pembelajaran yang rusak, genteng yang bocor, dan lantai retak sehingga memaksa kepala Taman Pendidikan Quran Miftahul Huda untuk memindahkan tempat pengajaran di musola dan rumah ustadz. Dapat diambil kesimpulan, pendidikan Al-Quran bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Pendidikan Al-Quran terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, Ta'limul Quran lil Aulad, dan bentuk lainnya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.